semuanya, selamat datang di Kebaktian IMC pada Sunday pagi hari ini. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Saya undang yang masih ada di luar untuk kita bisa masuk ke dalam. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kita mau meninggikan namanya yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. We want to worship you this morning, Lord Jesus. Oh,
this morning. Let's worship Him this morning. For His mercy never ends. For His
We need your presence. We need your anointing. We need your Holy Spirit. Oh, we invite you, oh Lord God. Refresh us. Strengthen us, oh Lord. Oh, we need you, Holy Spirit. Mari jemaat Tuhan, let's worship Him. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. There is none like you, oh God. There is none like you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Let your Spirit move this morning, oh Lord God. Let your Spirit move. Let your Spirit move, oh Jesus. Let your Spirit move. Restore us, oh God. Restore us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. This morning we are so grateful, Lord Jesus, that we can be here, that we can stand before you to give thanks to you, to give thanks to you, to honor you, to lift up our hands, to lift up our voice, to praise you, to worship you. That's because of you. That's because of your mercy. That's because of your goodness. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, Lord, and we are ready, Lord Jesus, to praise you, to shout for you. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, meninggikan nama-Mu yang tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan, semuanya kami persembahkan to the King of Kings, the Lord of Lords, in Jesus. And everyone who believes says, Amen. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Berikan salam kanan kiri. God is great. God is good. Amen. His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise.
lagi, oke? Haleluya, mari kita menyanyikan. Kecaplah dan lihatlah, for He is good. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin, haleluya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi syukur, syukur bagimu Tuhan. Kami jemaat Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kamu jemaat Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. One more time. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Benar Tuhan, Engkau adalah Bapa yang memelihara kami Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Then the world will change, but you will remain the same, oh God. Thank you Jesus, thank you Lord. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu.
nikmat sendiri. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Thank you, Lord. Berjalan di samping-Mu Bapa, Seumur hidupku. Thank you, Jesus. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Thank you, Lord. peganglah tanganku Ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi, one more time. Thank you, Jesus. Perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Jesus. Lebih dari nafasku Bapa, Terima kasih Tuhan. perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, Untuk selamanya. peganglah tanganku ya Bapa, untuk Selamanya. Haleluya. peganglah tanganku ya Bapa, untuk Selamanya. Give the glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Glory, glory to you, Lord. Glory, glory, glory to you, Jesus. Glory, 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 glory. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. What a wonderful name. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. This is your time, Holy Spirit, to reign in this place this morning. As we humble ourselves before you, Lord Jesus, to praise you, to worship you, Lord, to honor you, Lord. Thank you for your joy, your mercy, your peace, your kindness, Lord. Thank you for dying on the cross for us. Thank you for shedding your blood for us, Lord Jesus. We are nothing without you, Lord. We are lost without you, Jesus. Engkau luar biasa, Tuhan. Engkau dahsyat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, for everything you have done in our life, Lord Jesus. Thank you for the unity in this place. Thank you for your love once again, Father. We can feel your presence in this place this morning. It's all about you, Jesus. You are our King, you are our Master, you are our Savior. You are our everything, Lord Jesus. Engkaulah segalanya, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. I pray for Pastor Andy, Lord Jesus. You equip him, you anoint him, Lord. I open a new revelation, Father, that all the word that come out from his mouth is from you, Lord. Speak through him, Lord Jesus. Speak through him, Lord. And hide him behind the cross, Lord Jesus. That when he speaks, there is authority, there is power. Anoint him, Lord, in the name of Jesus. Anoint him right now in the name of Jesus. And we are ready to receive your word this morning, Lord. Empower us, Lord, once again, Lord. Let us understand your word, Lord Jesus. Open up your secrets, Lord, to us, Lord. To every single person, Lord,
When we walk out from this place, we are never the same. We are never the same. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Once again, Lord, we love you. And thank you for loving us, Lord. Thank you for dying the cross for us, Lord Jesus. We love you, Father. You deserve the glory. You deserve the honor. Name above all names. Semua yang percaya katakan, Amen. Silakan duduk, everybody. Good morning to everyone. Pagi ini firman Tuhan akan dibawakan by Pastor Andy from GBI on the Rock. It's like how can I say? I met how long ago? We met 2014. 8 years ago, I met Omandi in one of the pastor retreat, and yeah, very funny man. And saya pagi ini, Pastor Andi, silakan maju ke depan. Yes. Thank you, Pastor Roy, my best mate. Saya kenal Pastor Roy ini, aduh. Masih dari muda ya, saya tahu dia orang sekarang jadi luar biasa ya. Oke, tadi mungkin Pastor Roy sudah berdoa. Jadi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang terutama kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa membawakan firman Tuhan pagi hari ini. Yang kedua, saya ingin mengucap terima kasih kepada Pastor Yongki dan juga Pastor Roy yang juga memberikan saya kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa apa yang akan disampaikan akan membuat kita satu pengertian yang beda ya, sehingga kita itu bisa berjalan bersama dengan Tuhan ya, sehingga hidup kita itu selalu diberkati. Oke, baiklah. Saya mau memperkenalkan diri, mungkin sebagian dari yang udah kenal saya ya. Saya itu Pastor Andi Winata, saya beserta dengan Ibu Jenny, istri, bekas pacar saya. Coba silakan berdiri, ini bekas pacar saya ini. Yang akhirnya merit jadi istri ya. Kami dipercayakan oleh Tuhan mengembalakan GBI on the Rock ya di Roseberry. Wow, luar biasa sekali. Kami sangat-sangat diberkati bisa bersama-sama dengan gereja EMC. Ya, saya kenal Pak Yongki udah sangat lama sekali, sehingga kami seperti kayak brothers, ya, kayak bersaudara gitu. Saya pernah pergi ke Darwin pada waktu bulan Mei ya. Bulan September saya ke Darwin bersama dengan Pak Yongki. Survei tempat untuk pastor retreat nanti di tahun yang akan datang. Ya, kami betul-betul menikmati kebersamaan, tidur satu kamar, saling gantian ngorok ya. Saya bilang, you ngorok dulu, nanti baru saya ngorok. Nanti saya ngorok, you diam. Ya, luar biasa sekali. Nah, kebetulan Pak Yongki pergi ke Indo, jadi saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, baiklah, firman Tuhan saya sudah beritahukan juga kepada Pastor Yongki, yaitu yang akan disampaikan hari ini adalah kesempatan yang dari Allah. Ya, kesempatan yang dari Allah. Nah, kesempatan itu, coba kita lihat, Roy please, the first slide. Kesempatan adalah sebagaimana kita tahu bahwa setiap manusia itu Allah memberikan kesempatan. Contoh misalnya kalau kita melihat kepada masa Adam dan Hawa, bahwa Adam dan Hawa itu diberikan kesempatan untuk selalu bersama dengan Allah ya, selalu. Allah selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk selalu bisa bersama-sama dengan Dia. Tetapi apa boleh daya, manusia diciptakan ya begitulah, tidak sempurna ya. Sehingga ada banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menyedihkan hati Allah, sehingga jauh daripada Allah.
Ya, Adam dan Hawa melanggar apa yang Allah perintahkan sehingga mereka itu tersingkir dari Taman Eden. Bukan hanya Adam dan Hawa, terus sampai keturunannya, terus sampai di perjanjian lama terus. Bahwa raja-raja juga sangat-sangat mengecewakan Allah. Ya kan, bangsa Israel itu sangat-sangat menyedihkan Allah. Allah itu sangat sedih melihat bangsa Israel. Tapi Allah tidak pernah berputus asa. Dia selalu memberi kesempatan kepada bangsa Israel, ya, untuk selalu kembali kepadanya, bertobat dan kembali kepada Dia. Karena itu yang menjadi rencananya mula-mula, ya. Nah, tetapi apa boleh dikata bahwa sampai Yesus Kristus datang ke dunia juga memberikan kesempatan kepada kita, kepada manusia untuk kembali kepada Allah. Betul atau betul? Betul ya? Nah, jadi pada hari ini kita akan melihat bersama-sama bahwa kesempatan yang dari Allah itu kalau bisa kita jangan lewatkan, ya. Karena kesempatan itu kadang tidak terulang lagi. The opportunity itu nggak terulang, ya. Ada kesempatan langsung kita kerjakan gitu ya. Coba the next one please. Ya. Nah, coba mari kita bisa melihat bersama-sama itu teksnya. Saya ambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-7, mulai dari ayat yang ke-21. Roy, can you open it please? Jadi kita bisa melihat. Kalau saya biasa ayatnya ditayangkan di layar sehingga kita bisa melihat bersama-sama. Atau bisa buka HP ya, lihat sendiri ya. Tapi biarlah kasih kerjaan sedikit ke si Roy. Kalau enggak dia bengong-bengong di belakang. Oke, ayat 22. Ya, oke, ayat 21 juga boleh. Ya, ayat 21-nya. Nah, before that please. Ya. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Ini kan 1 Korintus itu kan ditulis oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Salah satunya adalah ini yang dia katakan kepada jemaat Korintus. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Ya, ayat 22 coba. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Ya. Nah, di sini coba balik ke 21, back to 21. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Maksudnya itu apakah kita itu seorang hamba? Hamba siapa? Ya hamba siapa aja lah, hamba iblis, atau hamba iblis sudah pasti karena belum dipanggil oleh Tuhan. Bukan hanya hamba iblis, tetapi juga hamba, jadi pekerja, jadi pegawai, jadi apa itu kan jadi hamba juga, ya kan? Nah itu seperti begitu, apakah engkau dipanggil hamba? Itu tidak apa-apa, maksud Rasul Paulus menjelaskan. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, ya maksudnya itu udah otomatis yang dimaksud dengan Rasul Paulus ini adalah kesempatan hamba di alam roh, ya spiritual. Jadi hamba dosa. Jadi selalu dosa berkata, iblis bilang kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Ya, oke. Jadi hambanya iblis. Nah, terus dia dikatakan jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Artinya kan kalau misalnya Yesus Kristus membebaskan kita, ya, maka pergunakanlah kesempatan itu, bahwa kita pergunakan kesempatan untuk kita dibebaskan. Jadi kita itu menjadi orang yang bebas. Ngerti ya? Jelas ya? Jadi memang sebelumnya kita itu di sini hamba dosa. Tetapi di situ katakan engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan. Siapa yang membebaskan? Otomatis Tuhan Yesus Kristus. Karena yang dimaksud hamba itu adalah hamba di dekat alam roh. Spiritual, ya kan, hamba dosa. Pergunakan kesempatan itu sehingga kita itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bebas, kita jadi hamba Allah. Kita jadi anak-anak Allah. Ya, 22-nya kan dikatakan apalagi
Jawaban 20 second, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Betul ya? Jadi kalau misalnya seperti contoh saya dipanggil dari orang yang tidak pernah mengenal Allah sama sekali, lalu dia panggil untuk melayaninya, untuk melayani Tuhan. Adalah orang bebas, jadi saya itu bebas. Tadinya saya menjadi budaknya dosa, maka sekarang saya bebas. Saya di sini saya melayani Tuhan dengan bebas. Karena saya sudah dimerdekakan. Jelas ya? Secara fisik, I'm okay. Ya kan biasa-biasa aja. Tetapi secara roh dan jiwa, saya itu sudah dibebaskan. Saya sudah merdeka dari cengkraman iblis. Daripada budaknya iblis. Ya. Nah, lalu apa lagi? Ya, oke, adalah bebas milik Tuhan. Otomatis. Kalau misalnya kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kita datang kepada Tuhan, kita tidak mau, maka kita belum bisa jadi milik Tuhan. Tapi kalau kesempatan itu diberikan, maka kita akhirnya menjadi anak Tuhan. Bebas. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Sama juga orang-orang yang bebas, itu kalau dipanggil Kristus itu jadi hambanya. Merdeka, tetapi kita itu hambanya Allah. Ya, jadi gitu. Jadi hamba Allah maksudnya ya udah anak-anak Allah. Allah tidak menganggap kita itu sebagai hamba, sebagai budak, tetapi dia menganggap kita sebagai keluarga Allah. Ada amin? Kita itu semua anak-anak Allah. Ya. Nah itu yang dimaksud. Next yang ayat 23-nya. Ini kamu telah dibeli. Jelas ya. Jadi dari 21, 22. Lalu yang 23 dikatakan, ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa hei kamu itu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya. Jangan menjadi hamba manusia bukan berarti jangan bekerja sama orang. Bukan. Ya. Jadi hamba manusia itu otomatis manusia-manusia yang belum mengenal Tuhan menguasai kita. Maksudnya gitu. Jadi kita ikut-ikutan, kita dengar orang-orang, ngomongan orang, kita dengar saran-saran orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi pada akhirnya kita jadi hamba manusia. Bukankah kita itu harusnya mendengar firman Allah? Allah berkata apa kepada kita, maka kita lakukan. Itu yang dimaksud. Ya, kenapa? Karena kan kita sudah bukan milik iblis lagi, kita sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Dengan apa? Dengan apa kita dibayar lunas? Cara Yesus, luar biasa, ya. Nah, sebetulnya begitu saya tanya itu, saya beri kesempatan untuk dijawab ya. Oke, baik. Next slide please, Roy. Next slide kita akan melihat bahwa slide yang nomor 2, please. Nah, jadi kesempatan itu adalah kesempatan yang opportunity. Hidup ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada manusia. Coba kita berpikir bersama-sama. Apakah betul bahwa kesempatan itu diberikan kepada kita? Kalau saya melihat bahwa memang betul. Ya selama kita masih bernafas, Allah itu memberikan kesempatan kepada kita. Ya. Begitu nafas kita selesai, that's it. No more opportunity. Finish, kesempatan itu selesai. Ya. Maka terus lalu apa lagi dikatakan? The next one. Klik ya. Nah, juga jadi Allah itu memberikan kesempatan bukan kepada manusia saja, tetapi kepada iblis. Percaya enggak? Kira-kira percaya enggak Allah memberikan kesempatan kepada iblis? Hello? Yes or no? No? Oke, kita lihat coba Ayub pasal 1 ayat 12. Job. Ayub pasal 1 ayat 12 itu kan iblis kan disuruh. Iya kan? Iblis bilang apa? Kamu Ayub please, Job. Job pasal 1 itu kita tahu ya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyai ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kira-kira gimana?
Seandainya Allah tidak memberikan kesempatan, maka iblis tidak bisa melakukan. Betul ya? Ini contoh salah satu. Bukan ini aja lagi. Mari kita buka coba Petrus, ya, 1 Petrus pasalnya yang kelima, ya, yang ketiga ayat kelima, I think. Coba 1 Petrus tuh, the next one. Ada kan di situ. Nah, pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis ada kesempatan gak? Halo? Ya ada kesempatan lah. Kalau misalnya gak ada kesempatan, dia gak akan berkata seperti itu. Firman Tuhan tidak akan berkata seperti itu. Betul ya? Nah, bukan itu aja lagi. Coba Efesus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-7 I think. Efesus pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-7. Di situ juga dikatakan jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Hoyo. Betul nggak? Tetapi Efesus pasal yang masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian tersebut. Bukan yang itu, tetapi yang mana ya? Efesus pasal yang ke-4 atau yang ke-7 ya? Pasal ke-4 I think. Coba Ray, tolong cari. Di situ dikatakan juga bahwa jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Artinya iblis diberikan kesempatan. Jadi Allah itu memberikan kesempatan kepada kita dan juga memberi kesempatan kepada iblis. Saya lagi berpikir gitu, tujuannya apa memberikan kesempatan buat iblis. Karena kalau misalnya iblis tidak diberi kesempatan, kita tidak ada lawan. Kita tidak ada masalah. Dan kita itu jadi keenakan. Dan iman kita itu tidak dibangkitkan. Oleh karena kita punya masalah, maka iman kita itu dibangkitkan. Jadi kita akan terus mencari Allah, mencari Tuhan. Ya, akan terus minta pertolongan. Seandainya tidak ada masalah, tidak ada terjadi sesuatu, kita merasa everything is fine. Everything is okay. Why do I need God for? I don't need God. Maka dari itu kan kebanyakan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang kaya, dia nggak butuh Tuhan. Orang-orang yang susah mau makan berdoa dulu. Orang yang kaya, orang yang berhasil mau makan tinggal beli, ya kan? Langsung datang itu makanan. Mau makanan seperti apa dia bisa beli. Maksudnya gitu. Jadi nggak mengandalkan kepada Tuhan. Kenapa? Ya karena kesempatan itu diberikan kepada kita untuk memperbaiki hidup kita. Betul. Iblis diberikan kesempatan supaya kita itu mendapat kesempatan untuk menjaga diri kita. Betul dong? Betul nggak? Iblis diberi kesempatan untuk mengganggu kita, untuk mengacau kita. Seandainya iblis tidak punya kesempatan, dia tidak akan menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Why? Karena manusia itu memberi kesempatan kepada iblis. Jangan memberi kesempatan. Don't give opportunity to the devil to ruin your life. Betul ya? Nah, jadi mari kita bersama-sama pikirkan bahwa apakah betul bahwa Allah memberikan kesempatan juga kepada iblis? Betul. Apakah Allah memberikan kesempatan? Tujuannya apa? Supaya kita diberi kesempatan untuk bisa menyatakan kuasa Tuhan. Supaya kita diberi kesempatan untuk bisa mengetahui bahwa Allah itulah yang menolong kita. The Holy Spirit, the one that help us. Yang menolong kita di dalam segala hal. Iblis cuma hanya bisa mengaung-ngaung mencari kesempatan. Tetapi kesempatan itu kalau tidak diberikan kepada kita, maka dia tidak bisa. Beda waktu Ayub. Ayub itu kan dilindungi oleh Allah. Segala semua milik hartanya semuanya ada dalam pelindungan Tuhan. Maka dari itu iblis gak bisa menjamah. Ketika diberi kesempatan maka dia bisa. Tapi kalau when you apply that to our day-to-day life,
Artinya kita itu kan sudah diberi kuasa. Ada amin? The Holy Spirit is in you. You have power. Dia serahkan ke kita. Jadi antara hubungan kita dan Holy Spirit itu terus harus kita pupuk ya. You have to, keep in touch, keep close, ya, keep contact sama Holy Spirit. Sehingga iblis itu tidak ada kesempatan untuk bisa mendapat kesempatan mengganggu kita. Ya, kita blok semua kesempatan itu. Betul ya? Nah, okay, next one please. Okay, the next one please. Ya, coba kita lihat bersama-sama. Apa itu? Poinnya, 1 hari 24 jam Allah memberikan kepada manusia. Kira-kira kalau seandainya saya berkata begini, coba nanti saya cari waktunya ya, ada kesempatan atau enggak. Kira-kira apa yang saya ngomong itu oke atau kurang oke? Kenapa kurang oke? Karena waktu itu 24 jam. Jadi saya tidak bisa bilang saya cari waktu. Saya harus bilang tunggu, saya cari kesempatan. Ada amin? Kebanyakan orang, waktunya nggak ada ya. Waktunya gimana? Nggak bisa itu, kesempatan itu tidak tergantung pada waktu. Kita yang cari kesempatan, waktu diberikan 24 hours God gave you. In one day. Tapi banyak sekali di antara kita itu kurang. Ya saya juga diajar. Roh Kudus kasih tahu, oh iya ya, kalau begitu lain kali kalau saya mau janji sama siapa-siapa itu saya jangan bilang nggak ada waktu. Jangan, bilang belum ada kesempatan, nanti saya cari kesempatan itu. Let me find the opportunity for us to gather together. Bukan cari waktu. Kesempatan dari Allah, itu kesempatan dapat kita cari, tetapi kesempatan dapat kita juga abaikan. Apakah selama ini kita mencari kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu? Atau selama ini ada kesempatan kita lewatin? Kesempatan apa? Coba kita next one please. Yaitu ada 2 kesempatan yang Allah berikan. Satu itu kesempatan fisik atau satu lagi kesempatan spiritual. Spiritual opportunity and the spiritual and the physical opportunity. 2 macam kesempatan. Next one please. 1 kesempatan rohani, ya. 2 kesempatan yang the last one the later please, ya. 2 itu kesempatan jasmani. Kesempatan rohani itu apa? Datang ibadah itu kesempatan apa? Kesempatan rohani. Saling memaafkan, kesempatan rohani. Saling mengampuni, itu kesempatan rohani. When you have a chance to forgive, to ask forgiveness, you ask. When you have a chance to say sorry, you say. Betul dong? Pakai kesempatan itu selama masih bisa bernafas. Jadi jangan, you harus minta maaf sama dia. Belum waktunya. Belum waktunya. Betul gak? Ada banyak sekali orang berkata seperti itu. Belum waktunya, come on, belum waktunya. Mau berapa waktu? Belum ada kesempatan, that's okay. Ya kapan dong ambil kesempatan? Cepat. Maka dari itu firman Tuhan kan berkata, kalau kamu marah, kamu jangan tunggu sampai matahari terbenam. Artinya kesempatan sebelum matahari terbenam, kesempatan itu pakai. Iya. Pakai untuk menyelesaikan semua masalah. Before the darkness come. Ya kan? Ketika kalau nanti kegelapan datang, udah bingung deh. Udah gak ada kesempatan. Yang ada tuh kuasa iblis sudah menguasai. Gitu. Kesempatan rohani itu apalagi? Memuji Tuhan. Dia tuh kayak tadi kita memuji, menyembah. Itu kesempatan kita. Datang beribadah. Diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menerima firman. Setelah selesai diberi lagi kesempatan untuk melakukan firman. Itu
Jadi bukan hanya kita dengar, tapi kita diberi kesempatan untuk kita lakukan. Betul? Segala sesuatu itu perlu kita perhatikan between spiritual and physical. Kita harus bisa membedakannya gitu. Seandainya kita tidak bisa membedakan, dan kita itu menjadi orang yang limbo. Gak tahu keadaan dan situasi. This is what I think. Because we live in a two different world. Kita itu hidup di dua alam. Betul ya? Satu alam nyata, satu alam spirit. Alam roh. Maka dari itu ketika kita bicara, kita mendapatkan kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Dia nggak nyampe karena kita bicara tentang alam roh. Not a physical. Buat apa Tuhan? Aku oke, everything fine. Fokusnya kemana? Ke fisik. Susah dia untuk fokus ke roh, ke alam roh. Karena tidak ada yang kasih tahu dan tidak ada yang memberitahu dan tidak ada yang mengarahkan. Dan dia tidak pernah mendengar tentang hal itu. Gitu. Spiritual opportunity itu banyak sekali. Di dalam keluarga, bukan soal gereja saja, dalam keluarga juga perlu kita apply. Kita perlu lakukan, kita perlu pergunakan kesempatan itu. Ya, kesempatan untuk mengasihi suami, untuk mengasihi istri, itu kan kesempatan. Ada nggak kesempatan untuk ngajak orang tua pergi makan, have dinner, ya? Atau ada nggak kesempatan untuk kita bisa berfellowship? Halo gimana Roy? Oke, let's fellowship, oke, ya kan? Lalu kita keluar ngopi. It seems like it's waste of time. Sepertinya seolah-olah buang-buang waktu. Enggak, itu kesempatan yang kita cari, yang kita persiapkan untuk bisa berfellowship. You think that fellowship enggak perlu? Fellowship perlu sekali. Ya, maka dari itu Pak Yongki diberikan kesempatan untuk menjadi ketua daripada forum. Dia kan memberikan ide untuk supaya in regional para pendeta-pendeta itu bisa ada kesempatan untuk bisa berfellowship. Ya, jadi itu saya melihat bahwa memang baik sekali. Bagian west, bagian south, bagian east, dan bagian north. North enggak ada gereja Indonesia. Ya, dan jadi kebanyakan south, west, east. Ya, southwest, ya south, gitu, selatan, ya. Nah, itu yang dikatakan seperti itu spiritual, itu kesempatan rohani. Kita bisa share, ya kan, kita bisa ngobrol. Suami istri malam-malam itu diberi kesempatan untuk bisa talk and share. Di mana ya diranjang lah ngobrol-ngobrol, ya kan, bukan begitu udah sampai diranjang. Istri, suami. Oh, udah ngantuk. Say good night mungkin ada kesempatan say good night. Halo Kak, udah lagi gini. Kubra. Artinya kesempatan itu dilewati begitu saja ya. Kita harus perhatikan kesempatan rohani, jangan sok rohani, fokus kepada gereja, Tuhan gereja, no. Kesempatan rohani juga bisa dilakukan kepada sesama manusia, ada amin. Kepada anak kita, you want to take them out, you want to take them to the movie, you want to do this, that's kesempatan rohani. Ajar dia untuk berdoa dan ajar dia untuk nyanyi, ya kan, untuk lagu-lagu rohani, datang ibadah, itu kan kesempatan yang Allah berikan. Tapi banyak sekali keluarga, minggu nanti ada lagi, beautiful day, let's go to the beach. Dad, we supposed to go to church. Don't worry about church, church always there. But the weather will not there, so forget it, let's go. Anak-anak begini. Can you imagine? Ya, nah sekarang kesempatan jasmani. Apa kesempatan jasmani? Kesempatan jasmani gampang saja, tinggal fokus kepada seluruh kebutuhan kita.
Kita diberikan kesempatan untuk makan sehat loh. Betul ya? Makan sehat. Supaya apa? Supaya tubuh kita sehat. You tidak mau makan sehat? No problem, up to you. Tapi jangan lu ngeluh-ngeluh nanti sakit A lah, sakit B lah. Segala semua penyakit itu datang dari ini. Itu kesempatan untuk jasmani kita, memperbaiki jasmani kita. Ya, kesempatan apa lagi? Jasmani itu banyak sekali kesempatan. Kita berolahraga supaya badan kita sehat. Semua fokus kepada jasmani. Kesempatan apa lagi gitu? Semua. Ya, untuk kita pergi holiday, ya kan, pergi jalan ke sana ke sini. Oh, olahraga jalan kaki. Semua itu diberi kesempatan. Tapi apakah kita lakukan? Enggak. Aduh, cuacanya gini bagus ya. Enak tidur juga. Lalu apa? Ya kan, olahraga baru-baru aja. Lama-lama, lihat itu aku langsing. 3 bulan kemudian mulai slowly kuara gitu. Saya itu tidak memberikan kesempatan pada jasmani. Perut saya nggak boleh lebih maju daripada dada saya. Kalau seandainya perut saya maju, artinya saya udah gemuk. Betul atau betul? Tuh, Eki tuh. Eki kalau makan gak cukup 2 piring kali ya. Tapi dia kerjanya juga kuat. Kesempatan jasmani. Oke, satu hari. Saya lagi jalan, ya kan, di jalan, terus udah gitu Ibu Jani kelihatan ada $50 di jalan. Ya, apa yang saya lakukan? Kira-kira saya ambil atau Tuhan berikan saya berkat atau kesempatan atau gimana? Saya pakai taktik. Saya buru-buru saya injak 50-annya. Belaga ngobrol-ngobrol, terus belaga garuk-garuk. Kenapa ya? Ambil. Apakah kalau kita ketemu duit itu haram atau dosa? Hello, enggak. Allah memberkati kita, ya kan, beri kesempatan untuk kita bisa pergunakan uang itu. Jelas ya? Ya. Siapa yang di sini pernah ketemu uang? Diambil nggak? You keep it or you return it? Lalu ketemu di depan supermarket, ayo. Who's money? Itu kan nggak mungkin, ya. Kita itu diberi kesempatan jasmani. When you go to the supermarket, ketika kita datang ke supermarket, kita diberikan kesempatan oleh supermarket untuk kita itu menunjukkan diri kita itu jujur atau tidak. Betul atau betul? Seandainya kita tidak jujur, maka kita mulai mencuri. Ini lumayan juga mahal lagi. Nggak ketahuan inilah. Dorong, ambil pisang, ambil stroberi yang lebih mahal dari pisang, begitu ditimbang pencet pisang. Banana, padahal ini blueberry, ambil pencet apple. Alah, saya lihat banget itu. Orang banyak mempergunakan kesempatan untuk mencuri. Supermarket itu memberi kesempatan kepada kita untuk mengetes kita. Apakah engkau jujur atau tidak jujur. Betul atau betul? Di dalam segala hal, iblis selalu memberikan kesempatan. Ya, iblis itu selalu memberi kesempatan supaya kita itu terpengaruh. Ya, God influence. Bisa aja di dalam segala hal. Ya. Nah, itu kesempatan jasmani. Kesempatan jasmani itu banyak sekali yang kita terabaikan atau mungkin juga kita terlalu fokus kepada kesempatan jasmani, kita lupa dengan kesempatan rohani. When you pray, ketika engkau berdoa, engkau diberi kesempatan. Jangan bilang gak ada waktu. Betul atau betul?
Kalau berdoa itu kan bukannya cari waktu, cari kesempatan. Nggak ada kesempatan gimana? Apa betul nggak ada kesempatan? Ya kan? Di mobil bisa berdoa, lagi jalan kaki bisa berdoa, ya toh? Lagi duduk bisa berdoa, lagi apa saja bisa berdoa. Nggak mungkin itu nggak ada kesempatan. Ya, di dalam segala hal, the Holy Spirit was given to us. Roh Kudus telah diberikan kepada kita, ada di dalam hidup kita. Kesempatan untuk kita jauh daripada Dia itu sangat kecil sekali. The opportunity to stay away from Holy Spirit, it is very, very little. Betul dong? Kenapa? Karena Dia itu sudah ada dalam hidup kita. Kesempatan untuk kita meninggalkan Tuhan itu very, very little. Sangat kecil. Karena Holy Spirit itu udah blended in your life. Udah di blend. Ya, semacam kalau ibu-ibu tuh mau ngeblender antara avocado, apple, pisang. Kira-kira kalau udah di blended masih bisa nyari nggak yang mana pisang, yang mana avocado? Udah nggak bisa. Betul ya? Maka dari itu kehidupan kita itu selalu harus menyadari bahwa Holy Spirit itu ada di dalam kita. Kita selalu ada kesempatan untuk bisa dekat ngobrol apa segala. Wah, come on. Ya, suami istri juga begitu sama. Tiap hari bersama-sama. Masa sih nggak ada kesempatan untuk ngobrol, untuk apa? Kan it doesn't make sense. Nggak ada kesempatan untuk mengampuni, nggak ada kesempatan untuk saling memaafkan, nggak ada kesempatan untuk sharing atau apa. Itu kan nggak make sense. Betul ya? Cuma kita yang tidak mau mencari kesempatan. Kita nggak mau cari itu. Kita abaikan kesempatan itu. Maka dari itu repot. No matter what happen, no one can help. Iya. Nah, next one please. Kesabaran Tuhan sebagai kesempatan. Ya, coba buka tuh 2 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Ayat yang ke-15, saya lagi ingat itu tuh tadi yang kesempatan buat, jangan beri kesempatan buat iblis. Itu di Efesus pasal 4 ayat 23 kali atau, coba aja tolong cari ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikarunikan kepadanya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi maksudnya apa? Untuk supaya beroleh selamat. Ya, maksudnya kan Allah selalu memberikan kita 24/7 kesempatan. Untuk selalu ya kan ada relationship sama Dia. Selalu dekat sama, selalu. Kalau bisa, saya bilang kalau misalnya dekat, aku dekat sama Tuhan, kira-kira bagaimana? Oh, kamu jauh dari Tuhan. Maksudnya apa sih dekat sama jauh? Roh Kudus kan ada di diri kamu, masa kamu bilang jauh? Halo? Aduh, aku sekarang belakangan ini jauh dari Tuhan. What do you mean? The Holy Spirit is in you. Mungkin imannya sudah kendor, kepercayaannya tuh sudah kendor. Udah losing the trust, losing the belief, losing the faith. Kalau bilang soal Tuhan itu jauh dari saya jauh dari Tuhan, come on. Ya, saya nggak tahu, mungkin that's my thinking. Itu cuma pengertian saya. Seharusnya kita nggak bisa ngomong begitu. Karena kalau kita ngomong begitu berarti the Holy Spirit is not in you. Artinya Roh Kudus tidak hidup di dalam kamu. Roh Kudus cuma ada di samping kamu. Kadang-kadang aku kalau lagi kesal aku ngejauh. Dia masih ada di sana. Aduh, kalau aku sudah diberkati, aku sudah bebas, aku datang lagi. Deketin lagi Roh Kudus. Kira-kira gimana? Sebetulnya
Jadi Allah tuh hanya memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berkomunikasi. Gampang kan? Gampang sekali. Kalau misalnya suami istri, kadang-kadang istrinya pergi kerja, suaminya pergi kerja, nggak ada kesempatan untuk bersama-sama. Roh Kudus, kita mau kemana aja dia selalu bersama dengan kita. Mau pergi holiday, mau pergi kemana dia selalu beserta dengan kita. Siapa yang lebih dekat, suami istri atau Roh Kudus? Ya Roh Kudus lah. Why? Pertanyaannya why? Kesempatan diberikan gitu, because salvation you cannot rely on someone. Keselamatan tidak bisa bergantung dengan manusia. That's why makanya Roh Kudus diberikan kepada kita. Only God that can save you. Betul? Nah, sama juga dengan gereja. Ya. Untuk supaya kita itu bisa tetap setia dengan gereja kita, lokal kita, itu kan kita diberi kesempatan. Kesempatan untuk melayani. Apakah kita di sini sudah melayani Tuhan? Saya yakin Pastor Pak Yongki itu salah orangnya yang luar biasa. Dia selalu memberi kesempatan kepada kita kerabat jemaat untuk yang mau melayani gitu. Ya, lakukan apa saja yang bisa dilakukan. Ya, usher kayak ini itu kan kesempatan yang kita bisa melayani Tuhan. Ada amin. Jadi kesempatan untuk melayani Tuhan, ada banyak orang sekali bilang, loh kan saya kalau melayani keluarga, jaga anak juga saya melayani Tuhan. Oke. Iya. Tetapi kan kalau di gereja itu kan di rumah Tuhan. Iya kan? Di rumah Tuhan jelas kita melayani. Gangguan yang lebih banyak iblis yang mencoba untuk yang mencoba untuk menghindari kita untuk melayani Tuhan di gereja itu lebih besar daripada kepada anak-anak dan keluarga. Betul ya? Selalu ada aja gitu kalau mau melayani Tuhan di gereja. Ada aja entahlah inilah itulah. Nah, kalau jaga anak ya tiap hari jaga aja gitu kan. Saya sudah dapat cucu satu, jaga cucu, jaga aja gitu. Nggak mungkin nggak ada kesempatan. Gitu. Ya, jadi selama kita diberi kesempatan, kapan kesempatan itu? Sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sampai nanti Tuhan Yesus datang. Maksudnya kan di situ. Nanti Yesus datang kedua kalinya, maka kesempatan sudah tidak ada lagi. Ya. Kalau kita yang common sense mengenai mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali itu kan namanya eskatologi, ya. Kami GBI itu percaya bahwa tribulation. Jadi sebelum penderitaan itu datang, kita semua sudah diangkat, ya, ascended. Yesus datang dengan yang pertama kali datang bukan dengan secara fisik, tetapi semua yang percaya Tuhan, yang memiliki Roh Kudus semuanya hilang, disappear. Itu di Matius 24 kalau nggak salah. Di situ kan dikatakan kalau ada dua orang lagi ngirik ya, yang satu tahu-tahu hilang, yang satu masih ngirik. Ada dua orang di ranjang, yang satu hilang, yang satu masih stay. Nah itu tuh ya, that would happen, ya kan. Nah jadi selama kita masih oke, mari kita pergunakan kesempatan itu dengan baik. Sehingga kita itu terus hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, kesempatan kalau ditanyain mau melayani, oh ya siap, saya melayani. Atau kesempatan kasih tahu siapa di sini, oh saya mau melayani usher, bisa nggak? Layani usher. Saya mau melayani A, melayani B. Wow, itu kesempatan yang luar biasa. Itu membutuhkan determination untuk bisa kita lakukan gitu. Untuk mendapatkan kesempatan dan pergunakan kesempatan, that takes effort. Membutuhkan effort kita, usaha kita untuk kita bisa buktikan bahwa kesempatan yang Allah berikan itu sangat luar biasa. Ada amin. Ya. Oleh karena itu dapat. Oh ya, coba Efesus 4 ayat 27. I only remember 2 lupa.
Jangan beri kesempatan kepada siapa? Kepada iblis. Artinya dia punya kesempatan, ya. Oke, ya. Nah, dan saya percaya bahwa pada pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Pak Yongki ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kita semua mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Bukan itu saja. Jadi kita perlu berfokus kepada kesempatan rohani dan kesempatan jasmani. You need to have balance. Mesti ada balance. Jadi jangan fokus kepada kesempatan jasmani, tetapi kesempatan rohani kita abaikan. Ya, kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada iblis untuk menerkam kita. Orang yang bisa diterkam oleh iblis itu orang yang seperti apa? Kira-kira orang yang seperti apa? Orang yang bisa diterkam sama iblis. Hah? Orang yang gak berdoa? Orang yang gak ke gereja? Orang yang seperti apa? Orang yang jauh dari Tuhan? No. Orang yang memberi kesempatan gimana? Is that right? Orang yang diterkam oleh iblis itu orang yang memberi kesempatan. Bukan dia jauh dari Tuhan, bla 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 bla. Terserah lah mau jauh dari Tuhan, mau apa kayak. Pokoknya you give the opportunity to the devil. Ya, simple as that. Betul ya? Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Dan kita renungkan, aduh, wah selama ini ngapain ya? Aku udah di gereja ini udah berapa lama ya? Pernah gak aku melayani? Udah ditanya berapa kali? Terus, aduh aku gak ada kesempatan nih untuk say hello sama temen aku. Aduh aku gak ada kesempatan untuk say I love you darling. Sama suami kayak, sama istri kayak. Selalu ngomongnya sama anak. I love you darling, I love you darling, I love you now. Oh ya bla bla. Kirain suaminya gak pernah di ngomong begitu. Istri juga gak pernah dibilang I love you. Bilang I love you sama anak aja terus. Nah, kau tidak ada kesempatan. Pakai kesempatan untuk say I love you darling. Pakai kesempatan untuk say thank you darling. Pakai kesempatan untuk bilang terima kasih. Why not? Ya? Yeah? Oke, maka dari itu mari saya undang tim musikal ya. Ada nggak tuh untuk kita angkat satu pujian ini ya? Ya kita udah tahu lah pastilah. Lagu apa yang akan kita nyanyi ya? Hidup ini adalah kesempatan. Ketika pada satu kali kami nyanyi lagu ini, begitu selesai ibadah, maka ada dua om dan tante datang. Pak Andi, saya mau siap untuk melayani Tuhan. Saya kaget saudara ya kan. Udah 80, udah satu 80, 84 apa? Yang suaminya 80, oh ya istrinya 70 lebih. Datang mau melayani. Saya bingung mau melayani apa. Ya udah om dan tante, jadi usher aja ya. Jadi usher juga gampang om, cuma sebulan sekali, oke? Harus apa lagi? Ya berdoalah kalau lagi ibadah, ya kan doain kita orang supaya semuanya berjalan dengan baik. Ya udah mau apa lagi orang tua ya, secara fisik kan terbatas. Melayani jadi usher, ya. Nah mari kita angkat itu. Adalah kesempatan, amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari kita bangkit bersama, katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, yes Lord. Selagi aku masih kuat, bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan,
Katakan bersama-sama dari hati kita. Selagi aku masih kuat. Amin. Yes. Bila seakan nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, hidup ini sudah jadi berkat. Kita beri kemuliaan sekali lagi Pak. Oh haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami sangat mengucap terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa datang beribadah bersama-sama. Kami bisa memuji Engkau, memuliakan Engkau. Terutama kami diberi kesempatan untuk bisa mendengar firman-Mu. Apakah satu kesempatan yang baik? Yes. Kau berikan kesempatan ini supaya kami dapat mendengar, kami menerima, dan Engkau juga berikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa melakukannya. Kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku yang baik. Mungkin selama ini di antara saudara kami ada yang selalu mengabaikan kesempatan. Kesempatan untuk membersihkan rumah. Kesempatan untuk membantu istri, bantu suami. Kesempatan untuk jaga anak. Kesempatan untuk pergi bersama-sama suami istri. Menikmati kebersamaan berdua. Dan itu tidak pernah ada kesempatan. Mari Bapak Ibu, cari kesempatan itu. Jangan kita berkata bahwa tidak ada waktu. Allah memberikan waktu 24 jam. Cari kesempatan yang indah itu. Sehingga hubungan antara suami istri selalu baik. Kasih yang selalu mengikat. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kesempatan untuk bincang-bincang dengan Roh Kudus. Ada banyak sekali kesempatan yang Allah berikan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semuanya akan perhatikan yang bolong-bolong ini yang tidak kita perhatikan. Maka kita mau tutup semua bolong-bolong itu dengan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kau berkati juga Pak Yongki, Pastor Yongki yang menjadi gembala di gereja ini Tuhan, IMC. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberi kesempatan untuk gereja ini, selalu memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Biar banyak jiwa-jiwa juga yang boleh datang kepadamu dan memuliakan Engkau. Kau berkati juga semua pengurus-pengurus, semua pengerja-pengerja, pelayan-pelayan yang begitu luar biasa Tuhan. Mereka melayani Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Selalu memberi kesempatan untuk mereka mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berhutang kepada mereka. Engkau akan berkati mereka dengan luar biasa. Tuhan, kami percaya bahwa saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam masalah, yang mungkin sedang mencari kesempatan untuk mau memperbaiki hubungan, kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong mereka. Engkaulah Yesus Kristus, satu-satunya jalan yang membuka jalan kepada kami semua, sehingga kami akan keluar sebagai pemenang, lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sudah terima firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan sekali lagi. Thank you guys, silakan duduk. Terima kasih Thank you very much for the word this morning. Kau akan berdoa for the offering and the tithe. Thank you Lord Jesus, thank you Lord for the word this morning. I pray for Pastor Andy Lord to use him more and more. Just open up a new revelation in his life Lord. Wherever he goes he can touch people Lord Jesus. By your blood, by your spirit Lord Jesus. Lord, bless his family. Bless his grandkids, all his kids. Bless them, Lord Jesus, more and more. And Father, I pray once again, Lord, for the offering and the tithes, Lord.
We want to give back what belongs to you, Lord, for the blessing that you have given to us through the whole week, Lord. We want to give back to you, Lord. And also we pray for the people who also maybe who are looking for work and who can't give, Lord Jesus. Bless them, Lord. Give them an opportunity, Lord Jesus. So, Father, thank you for everything you've done, Lord. Thank you, Lord. We're so thankful and grateful to have you in our life, Lord. Thank you, Father. And we pray in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you for your tithe and offering. We just want to give an opportunity. Kalau just a love offering this morning, love offering. Ko Jacob, please, the news. Minggu depan, as usual, hari Jumat ini, we have Bible study online by Zoom, dan juga next week, as usual, 9:30 service. And once again, thank you. Thank you very much for the words. Alright, kita akan tutup kebaktian ini. Mari kita akan bangkit berdiri. Let's all stand up. We're going to sing Dancing My Soul. And I will ask Pastor Andy to close. Hallelujah. Dancing my soul, my Savior God to thee. Thank you, Jesus. How great thou art. How great thou art. Dancing my soul. Memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Pastor Andi, bisa maju. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Yes, haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kita beri kemuliaan sekali lagi buat Allah. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi. Kalau pagi hari ini kami boleh mengalami kuasa urapan-Mu dari awal pertengahan sampai pada saat ini akhirnya daripada ibadat.